Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbede tadi dari Prodi Manajemen, kelas L Manajemen Pagi. Di sini saya akan praktek kultum dengan tema manfaat sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, judul kutub yang saya bawakan adalah tentang manfaat sedekah dan ancaman bagi yang menolak jis. Apa itu jis? Zakat, infak, dan sedekah. Golongan yang berhak menerima zakat. Sebenarnya siapa sih yang berhak menerima zakat? Mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, orang yang berjihad, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Ancaman bagi yang menolak membayar zakat. Selain kita diperintahkan melaksanakan zakat, Allah dan Rasulullah juga mengancam orang-orang yang menolak menunaikan jis, zakat, infak, sedekah. Allah Subhanahu wa taala memperingati orang yang menolak membayar zakat dengan berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Begitu pedih ancaman dari Allah bagi orang-orang menolak membayar zakat harta bendanya. Mengenai ancaman tersebut, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak seorang pun yang memiliki simpanan, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, pasti akan dipanaskan simpanan itu di atas jahanam, dijadikan cairan panas yang diguyurkan di lambung dan di dahinya, sehingga Allah berikan keputusan di antara para hambanya di hari yang lama, seharinya sekitar 50.000 tahun, sampai diketahui kemana perjalanannya, ke surga atau neraka. Quran hadis riwayat Asyishahani. Begitu bunyi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu simpanannya akan dipanaskan dan dijadikan cairan yang diguyurkan di dalam lambung dan dahinya selama 50.000 tahun. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau membayar zakat, walaupun hanya berupa anak unta betina yang di masa Rasulullah, mereka selalu membayarkannya. Niscaya akan kuperangi mereka karena pengingkaran tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad akan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.
Dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mencucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, hai orang-orang yang berfirman, belanjakanlah di jalan Allah sebagai rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Yang dimaksud syafaat di atas ialah usaha perantara dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau menggelakkan suatu mudarat bagi orang lain. Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan hamba-hambanya supaya menginfakkan sebagian dari apa yang telah Dia karuniakan kepada mereka di jalannya, yaitu jalan kebaikan. Di dalam Al-Quran termaktub, hendaklah kita menyedekahkan sebagian dari harta yang kita miliki. Entah berapa kali sebagian itu disebutkan. Jika sebagian kecil berarti sekitar 5-10%. Jika setengah berarti 50%. Jika sebagian besar berarti sekitar 60-90%. Nah, dalam surat-surat di atas disebutkan sebagian dari harga kita berarti berkisar antara 20-40%. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Quran surah Ibrahim ayat 31. Manfaat sedekah. Perumpamaan orang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Artinya minimal 700 kali lipat ganjaran dari Allah SWT bagi siapapun yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan lipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah 57 sampai 18. 57 ayat 18. Nabi berpesan, tidak berkurang harta dikarenakan sedekah. Khalifah Abu Bakar Siddiq pernah bersedekah 100% dari hartanya. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyatakan, pancinglah rezeki dengan sedekah. Terdapat jamu manjur 4 in 1, jamu tolak bala, jamu galian rezeki, jamu enteng jodoh, jamu sehat perkasa. Apakah jamu itu? Ya, jamu sedekah. Dapat menolak bala, memudahkan rezeki, memudahkan jodoh, dan memelihara kesehatan. Sedekah itu pasti dibalas, itulah janji Allah. Berapapun sedekah pasti dibalas dan dilipat gandakan. Tidak jadi soal apakah ikhlas ataupun tidak, beriman ataupun tidak. Buktinya banyak hartawan yang dermawan menjadi semakin kaya pada mereka ateis, yang hampir tidak ada istilah ikhlas dan iman. Padahal tujuan mereka bersedekah kadang cuma untuk mengangkat merek dan mengurangi pajak. Bill Gates dan Warren Buffett, dua orang terkaya di muka bumi, telah mendermakan 50% harta mereka. Sampai saat ini, kekayaan mereka tidak akan berkurang. Donald Trump, ketika bangkrut pada tahun 1990-an, malah membagi-bagikan hartanya yang masih tersisa. Sampai hari ini kekayaannya malah bertambah. Bahkan malaikat pun bisa disogok dengan sedekah. Maksudnya bukan caranya kita tuh melakukan sogok tuh yang contohnya penggelapan, bukan. Maksudnya tuh kita tuh sedekah bahwa itu bisa sesuai dengan qadar Allah, takdir Allah. Diriwayatkan dahulu Nabi Ibrahim pernah diberitahukan oleh malaikat maut
bahwa sahabatnya akan meninggal keesokan harinya. Itulah takdirnya. Ternyata keesokan harinya si pemuda itu masih hidup dan terus hidup sampai 70 tahun. Apakah yang menyebabkan dia tidak meninggal? Nabi Ibrahim menanyakan penyebabnya kepada malaikat maut. Malaikat Maka dijawab oleh malaikat maut, memang aku hendak mencabut nyawanya. Namun malam itu ia mensedekahkan setengah hartanya. Lalu Allah pun mengubah takdirnya. Allah memanjangkan umurnya. Zakat untuk menjaga harta dan sedekah dapat meningkatkan harta. Misalnya harta kita 100 rupiah. Jika kita tidak sedekah, nilainya akan merosot. Jika kita berzakat, akan tetap menjadi 100 rupiah. Dan sedangkan sedekah akan meningkat lebih dari 100 rupiah. Bisa dibilang zakat itu proteksi dan sedekah itu investasi. Demikian sedikit kultum singkat yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.